Sebenarnya teman-teman yang perlu dipertanyakan itu adalah ketika ada seseorang yang mengaku mendapatkan firman dari malaikat, lalu dia pegang firman itu dalam bentuk buku dan kemudian dia berkata bahwa ini adalah firman Allah tetapi tidak ada saksi mata yang melihatnya, itu yang perlu diragukan dan itu yang perlu dipertanyakan ya. Karena tidak ada saksi mata yang melihatnya. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, komen, share, and subscribe untuk mendukung perkembangan pelayanan di media sosial. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengajaran pernyataan statement dari Don Ditan ya, di mana beliau mengatakan bahwa keempat Injil itu ditulis tidak ada saksi matanya, bahkan Yesus disalibkan saksi matanya tidak ada. Bagaimana mereka dapat menuliskan hal itu? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk simak video berikut ini. Gimana ceritanya empat gospel memperoleh nama-namanya? Nama-namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau menurut sarjana-sarjana ahli perjanjian baru sendiri, hampir semua mengatakan bahwa keempat gospel itu semuanya ditulis oleh orang-orang yang pertama bukan saksi mata langsung, tidak mengenal saksi mata langsung, tidak pernah ketemu langsung dengan narasumber, juga nggak pernah jalan-jalan bareng Yesus. Ngopi bareng nggak pernah ya? Ibaratnya gitulah, nggak pernah ngopi bareng Yesus. Keempat orang ini adalah saksi mata. Padahal kan kalau dalam kisah gospel sendiri, murid-murid kan nggak ada yang hadir prosesi penyaliban versi gospel ya tadi ya. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu, jadi siapa yang menyaksikan Yesus dari mulai ditangkap, diadili oleh imam besar, sampai diserahkan kepada tentara Romawi untuk disalibkan. Semua murid Yesus kan pada lari. Iya. Jadi nggak ada saksi mata. Baru saja kita menyaksikan pernyataan dari Don Ditan ya teman-teman ya, yang mengatakan bahwa ketika Yesus di Taman Getsemani dan ditangkap oleh tentara Romawi, murid-murid pada waktu itu pergi dan tidak ada di situ. Bagaimana mereka dapat menuliskannya? Apakah murid-murid itu mengarang cerita? Nah ini ya teman-teman yang menarik menjadi pembahasan kita. Dan terkadang orang-orang Kristen awam percaya akan apa yang dikatakan seperti yang dikatakan oleh Don Ditan ini ya teman-teman. Mari kita bahas bagian ini. Sebenarnya ini pertanyaan yang recehan ya teman-teman ya. Kalau pertanyaan yang agak pinter sedikit ya, saya sudah mencoba untuk merenungkannya ya. Pertanyaannya itu seharusnya bukan pada waktu murid-murid pergi, tetapi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dan murid-murid pada waktu itu tertidur, siapa yang melihat perkataan Yesus ketika dia berdoa? Nah ini yang seharusnya menjadi pertanyaan yang agak pintar sedikit ya, daripada murid-murid lari ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Mari kita bahas bagian ini. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ dituliskan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Garis bawahi kata tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi dari bagian ini kita dapat jelas melihat bagaimana Alkitab itu ditulis oleh para penulis yang telah Tuhan tentukan untuk menuliskan kitab suci. Tentunya bukan karena pikiran mereka, bukan karena tafsiran para penulis, bukan kehendak para penulis, tetapi itu karena dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, maka dari itu ketika kita melihat
bahwa ada Roh Kudus yang mendorong mereka untuk menuliskan, untuk berbicara atas nama Allah, tentunya tidak pernah salah ya guys ya. Karena apa? Karena ada pimpinan Roh Kudus untuk mereka menuliskan tentang Alkitab. Ya, mari kita perhatikan bagaimana kalau kita melihat tentang ketika peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani oleh tentara Romawi dan murid-murid pada waktu itu pergi meninggalkannya, lalu siapa saksi mata yang melihat? Ini sebenarnya pertanyaan recehan ya teman-teman ya, daripada tadi yang agak pinter itu ya yang saya sudah katakan. Ya, mari kita kembali melihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-58. Di mana ini merupakan peristiwa rentetan dari Yesus di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap hingga di hadapan mahkamah agama ya. Kita dapat melihat bagian ini. Dalam ayat yang ke-58 ya, dari ayat 57 ya teman-teman ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Dari peristiwa penangkapan tentara Romawi di Taman Getsemani, ada Petrus yang mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Ini berarti bahwa ketika murid-murid meninggalkan Yesus ketika ia ditangkap di Taman Getsemani, saya yakin dan percaya mereka tidak jauh lari, tetapi mereka bersembunyi di sekitar Taman Getsemani karena mereka melihat, yaitu Petrus melihat bagaimana Yesus dibawa ke imam besar ya, ke mahkamah agama. Di situ dia mengikuti dari jauh. Berarti saksi matanya ada ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi ya. Ini sangat jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Lalu bagian yang kedua, bagaimana Yesus disalib, katanya tidak ada saksi matanya ya teman-teman ya. Wah, ini sungguh terlalu ya teman-teman. Lalu saya mempertanyakan, apa yang Donditan baca ya ketika dia masih Kristen ya? Kok menyimpulkan hal-hal yang tidak masuk akal ya teman-teman ya. Padahal saksi mata ada, Yesus disalib pun saksi matanya ada. Mari kita buka Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Di situ dituliskan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi ketika Yesus disalib, lebih dari satu orang yang melihatnya ya. Di dekat salib Yesus berdiri, ada ibunya dan saudara ibunya, ada Maria, ada istri Klopas dan ada Maria Magdalena. Ada juga murid yang dikasihinya dalam ayat yang ke-26. Siapa murid yang dikasihinya di sini? Yaitu tidak lain adalah penulis surat Yohanes, yaitu Yohanes itu sendiri yang menuliskan tentang murid yang dikasihinya. Ya, tentunya dari bagian ini sangat jelas ya, dari Yesus lahir, dari Yesus disalibkan, bangkit dan ia naik ke sorga, itu saksi matanya ada. Dan lebih dari satu orang. Jadi tidak perlu diragukan kevalitan dari peristiwa-peristiwa yang telah Yesus nyatakan di dalam dunia. Ya, saya rasa Allah yang maha tahu, Yesus yang maha tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya dia ada saksi mata yang melihatnya. Ini bukan kebetulan tetapi sudah masuk di dalam rencana Allah ya teman-teman ya, dalam Kristus Yesus, supaya tidak ada yang meragukan lagi tentang peristiwa besar yang telah Yesus nyatakan. Sebenarnya teman-teman yang perlu dipertanyakan itu adalah ketika ada seseorang yang mengaku mendapatkan firman dari malaikat
lalu dia pegang firman itu dalam bentuk buku dan kemudian dia berkata bahwa ini adalah firman Allah tetapi tidak ada saksi mata yang melihatnya. Itu yang perlu diragukan dan itu yang perlu dipertanyakan ya. Karena tidak ada saksi mata yang melihatnya. Kalau Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nubuat-nubuat Yesus sampai kenaikan ke sorga itu saksi matanya ada dan lebih dari satu orang. Makanya tidak perlu diragukan. Saya bersyukur bahwa Alkitab ditulis oleh banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi isinya satu kesatuan yang utuh, yang tidak pernah melenceng, dan itulah bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir waras serta hidup di dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.